Sekelumit Kisah Pantai Pananwaleng, oleh Alfian Waluko, dirangkum dari berbagai sumber tulis dan lisan. Pantai Pananwaleng, keindahannya, 10 tingkat di atas pantai Kuta Bali, sayangnya sampah plastik mulai bertebaran. Pantai Pananwaleng berada di Kampung Tariang Baru Kecamatan Tabukan Tengah. Kata Pananwaleng, Penanwaleng atau Pendarualeng berasal dari kata dasar, duale, memiliki dua arti yaitu 1. Pikulan menggunakan sebatang kayu, dengan 2 beban di ujungnya. 2. Tikam garis bawah menikam tikang dalam bahasa Indonesia Manado, atau sama dengan kata, teka. Dinamakan demikian karena di masa lalu, tempat tersebut sering terjadi perang antara orang Sangir melawan bajak laut Filipina. Di tempat itu, dalam salah satu versi cerita terdapat kisah perkelahian Maka Ampo, Bewenghe, Dulage, melawan para bajak laut. Dikisahkan, Maka Ampo berhasil membunuh pemimpin bajak laut dengan tikaman tombak dari bambu. Cara penikamannya berbeda dari kebiasaan umum dalam peperangan. Maka Ampo menusukkan tombak dari dubur tembus ke kepala, lalu menancapkan tombaknya di sebuah tanjung dengan posisi kepala di bawah, kaki di atas. Darah bajak laut terus menetes membasahi tanah, darah itulah yang kemudian menumbuhkan tombak bambu. Sampai saat ini bambu tersebut masih tetap tumbuh menjadi bambu berduri. Dalam bahasa Sangir, bambu tersebut dinamakan, Bengkoi Maka Ampo. Secara khusus, bambu berduri dalam bahasa Sangihe dinamakan. Penduduk di sekitar pantai, meyakini dan pernah mengalami, jika bambu tersebut dipotong akan mengeluarkan darah seperti luka potong pada manusia. Di masa lalu tempat tersebut pernah dijadikan tempat pelaksanaan ritual keagamaan Sundeng, agama asli suku Sangihe. Dari kisah Sundeng inilah, maka kata Pananwaleng disetarakan pengertiannya dengan kata, Penanaruang, atau, Pananaru, yang artinya, penyembahan. Masa hidup dan kejayaan Maka Ampo sebagai sang pembunuh, berada di kisaran pertengahan tahun 1500, atau masa kedatangan Spanyol. Jika ditarik storynya, maka usia penamaan Pantai Pananwaleng kini berusia lebih dari 500 tahun. Di sisi berbeda, nama Tarayang baru muncul belakangan. Bencana letusan Gunung Api Awu terdahsyat tahun 1711, melahirkan migrasi besar-besaran penduduk Tariang, di Kendahe ke area sekitar Pantai Pananwaleng. Sejak saat itu lahirlah nama Tariang TB dan Tariang Wuhu. Selain berpindah ke area sekitar Pananwaleng, penduduk Tariang pernah melakukan pengungsian akibat letusan Gunung Api Awu di masa pemerintahan Raja Kendahe bernama, Kahimbutu, leluhur dari Marga Karambut. Mereka mengungsi ke Tabukan bagian selatan yang kini bernama Lehimi dan Tariang Batu. Sebuah tempat di antara Ngalipaeng dan Lehupu. Penduduk di tempat itu, sebagian besar adalah penganut Islam sama dengan penduduk di Tariak Buhu Baru. Dari story itu maka ditemukanlah fakta bahwa, penduduk tua kampung Tariang lama adalah penganut Islam. Di masa lalu, penduduk kampung Talawit menyebut wilayah Tariang adalah bagian dari teritorial Talawit yang batasnya di Pempalaraeng. Talawit adalah sebuah kerajaan kecil di dalam kerajaan Kendahe yang sempat dipimpin oleh beberapa raja. Pemunculannya bersamaan dengan lahirnya kerajaan Lumauge yang disebut juga, Lumat Limau, dan kerajaan Sawam yang disebut juga, Saban, di tahun 1600. Di kemudian hari kerajaan Limau sering disalaharti sebagai sama dengan kerajaan Limu. Kerajaan Limu adalah peletak dasar lahirnya kerajaan Tabukan bagian utara yang dikenal sebagai kerajaan Sahabe yang berpusat di Kalurae, Soatebe. Di selatan namanya Moade atau Manuo yang berpusat di Salurang. Pusat kerajaan Limu berada Kedang, tepatnya di Bowong Kalumpang, Bowong Kalaeng. Kerajaan Limu disebut juga, Sahabe Behu. Di tempat itulah Maka Ampo menikah pertama kali, lalu kemudian membunuh istrinya. Oleh cerita-cerita pembantaian dan pembunuhan tersebut di masa lalu, maka Pantai Pananwaleng sekian lama menjadi tempat yang sangat angker.